Apakah orang yang meninggal dunia itu semuanya langsung kembali kepada Allah? Jawabannya belum tentu. Mengapa begitu? Karena tergantung kepada diri masing-masing ketika dia hidup di dunia. Apakah diri seseorang itu mengenal Allah atau tidak? Bagi yang berbaiat kepada Allah, sudah tentu dia mengetahui jalan pulangnya. Sehingga semasa hidup di dunia, dia senantiasa beserta Tuhannya. Baik dikala duduk berdiri dan berbaring bahkan di segala aktivitasnya. Tetapi sebaliknya orang yang belum mengenal Allah itu sudah tentu belum mengetahui jalan pulangnya, maka akan melalui proses penyucian dosa yang teramat sangat berat. Karena semasa di dunia dia tidak tahu cara menyucikan diri dari dosa. Nabi mengatakan, alat penyucian dosa itu dibakar dengan api, dan pilihannya hanya dua, yaitu dibakar dengan api zikirullah semasa di dunia, atau dibakar dengan api neraka sewaktu di alam akhirat. Pilihannya kembali kepada individu masing-masing. Kemudian, orang yang tidak mengenal Allah itu akan salah dalam penyembahannya. Yang disembahnya hanya angan-angan kosong belaka, karena yang dikenalnya hanya namanya. Tapi yang punya nama, Allah tersebut tidak dikenalinya. Sehingga terjadilah lain yang diperintah, lain pula yang dikerjakannya. Salah satu contohnya yaitu kata Tuhan, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Tetapi yang terjadi di saat sholat, lain pula yang diingatnya. Sedangkan apapun yang diingat di saat sholat itu, itulah yang menjadi Tuhannya, tanpa disadari dirinya telah menghadirkan berhala-berhala dalam ingatannya. Artinya di saat sholat tanpa disadari, telah menyekutukan Allah. Jadi, orang yang meninggal dunia bisa langsung kembali kepada Allah itu, yaitu orang yang semasa hidup di dunia telah mengenal Allah, sehingga selalu mengekalkan hatinya kepada Allah sampai di akhir kalamnya. Orang yang semasa di dunia matanya buta, tidak melihat Allah, maka di akhirat nanti akan Allah jadikan matanya lebih buta lagi. Itulah janji Allah yang pasti berlaku. Inna lillahi wa inna lillahi rojiun itu untuk orang yang kenal kepada Allah dan senantiasa beserta Allah di saat berdiri, duduk, bahkan berbaring. Untuk mengenal Allah itu tentu harus belajar kepada seorang guru yang ahli di bidang tersebut, yaitu orang yang telah diberi amanah dari Tuhan untuk mengajarkannya. Di dalam Al-Quran telah Tuhan sebutkan, dia adalah waliya mursyida atau mursyid Allah. Ulama tersebut masih ada di zaman ini, bahkan masih banyak, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui kecuali orang-orang tertentu, yaitu orang yang telah berbaiat kepada Allah dan yang kekal hatinya kepada Allah. Mereka tidak nampak seperti seorang ulama, walaupun mereka berilmu. Bahkan aktivitas kesehariannya seperti orang biasa-biasa saja. Dia tidak menonjolkan diri dan tidak pula mencari keuntungan dunia. Yang dituntutnya hanyalah keridhaan Allah semata. Sebenarnya, untuk mendapatkan bimbingan dari guru mursyid itu tidak sulit. Yang suka membuat sulit itu adalah diri seseorang itu sendiri, karena timbul dalam hatinya sudah merasa berilmu, merasa pandai, merasa bisa, merasa sudah tahu segalanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, merasa sudah cukup dengan ibadah yang dilakukannya, tanpa perlu bimbingan seorang guru untuk menuntun hidupnya.